Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ia nasta'in ini syukur amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji alfiyah bab asmaul af'al wal aswat. Jadi ini tentang isim-isim fi'il dan isim-isim yang bermakna aswat. Aswat itu suara ya. Jadi isim-isim yang itu suara, tapi kalimat isim namanya asmaul aswat. Ada juga ada asmaul af'al, isim-isim namanya isim fi'il seperti itu. Mana ba'an fi'lin kasyat tanawasah huwa ismu fi'lin wa kadza Allah wa ma. Isim yang bisa menggantikan fi'il dinamakan isim fi'il seperti itu. Jadi kalau ada isim tapi dia maknanya fi'il maka dinamakan isim fi'il. Contohnya seperti ini. Soh itu isim fi'il. Kenapa? Karena soh ini itu bermakna uskut, diam. Nah, soh ini kalimat isim tapi maknanya fi'il, diam, soh itu. Nah, ini dinamakan asmaul aswat juga karena suara. Kalau orang Indonesia mengatakan itu. Kalau dalam tulisannya Arab soh itu diam, gitu. Atau Allah dari makna fi'il atau ja'u, Allah, atau bahasanya kita kalau dalam sehari-hari, misalkan kena kesakitan, atau jauhnya ini loros apa yang sentuh sakit, gitu. Jadi Allah. Nah, ada lagi mah, tuh mah, berarti mah, gitu. Jadi ini kalimatnya isim, tapi maknanya fiil. Nah, jadi isim-isim yang bisa menggantikan fiil dinamakan isim fiil. Wa ma bima naf'al ka amina kasru wa ghairuhu ka wai hatanazur. Isim fi'il yang maknanya fi'il amr itu hukumnya banyak, sedangkan yang lainnya hukumnya qalil. Intinya isim fi'il yang maknanya itu perintah, fi'il amr itu banyak. Tapi kalau isim fi'il yang dia maknanya menggunakan fi'il mudhari atau fi'il madhi itu langka, dikit. Contohnya seperti ini. Amin. Maka amin itu juga termasuk kategori isim fi'il. Kita berdoa amin, amin, amin. Nah, itu juga kategori isim fi'il. Kenapa isim fi'il itu? Amin itu maknanya istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Jadi perintah kan, perintah, kabulkanlah. Tapi tulisannya isim yang bermakna fi'il, namanya isim fi'il. Hisoh bermakna uskut. Nah, ini juga fi'il amr, diamlah. Dawamah, ingkafif, berhenti. Mah itu. Nah, kemudian kalau yang menggunakan fi'il mudhari itu seperti wa atau wawahan, di mana ajabu, wah gitu kan. Jadi bermakna fi'il mudhari bermakna ajabu, saya heran. Tapi herannya itu dengan ungkapan wah gitu kan. Nah, jadi namanya isim fi'il. Ada ufin, di mana atadajjaru gitu ya. Atadajjaru. Ufin itu gumeden coba ingsun. Jadi kalau di Al-Quran ada kalimat ufin, wala taqul lahuma ufin. Jangan kamu bilang kepada kedua orang tuamu ucapan ufin. Ufin itu gitu. Jadi membesarkan diri, sombong, menyombongkan diri. Gitu. Tapi ufin itu juga kalimat isim fi'il, tapi bermakna fi'il mudhari. Atadajjaru seperti itu. Kemudian ada isim fi'il juga yang bermakna menggunakan fi'il madhi seperti lafaz hayhata. Ya, Al-Quran juga ada kata hayhata lima tu'adun. Jadi hayhata itu juga termasuk kategori isim fi'il, tapi yang fi'ilnya fi'il madhi karena bermakna ba'uda, jauh. Ini ba'uda fi'il madhi. Ada lagi syattana.
Syatan juga isim fi'il, tapi bermakna iftaroku, misah-misah. Di syatana, jadi mereka berpisah-pisah. Syatana. Nah, jadi isim fi'il, tapi bermakna iftaroko. Fi'il madinya fi'il mudhari', makanya ini dinamakan syatana isim fi'il, seperti itu. Jadi simpulannya bahwa isim fi'il itu banyak ada pada fi'il amr. Kalau ada pada fi'il mudhari' sama fi'il madi ada tapi sedikit. Wa fi'lu min asma'ihi alaika wa kaza dunaka ma ilaika. Wa fi'lu min asma'ihi alaika wa kaza dunaka ma ilaika. Isim fi'il ada dua, nanti murtajal dan yang kedua mangkul, seperti itu. Murtajal dan mangkul. Nah, jadi isim fi'il itu nanti dibagi dua. Yang pertama murtajal. Nah, murtajal ini, yang murtajal ini adalah yang yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu yang pertama ini keterangannya mawudi'a min awalil amri kadzalik. Jadi lafaz yang tercetak dari permulaan perkara seperti tadi yang sudah dijelaskan kadzalika. Jadi lafaz syatana soh. Jadi memang awalnya itu ungkapannya memang seperti itu. Awalnya memang soh itu, dan bermakna uskut. Syatana, apalagi tadi hayhata, ada wah. Nah, itu termasuk kategori yang murtajal. Kemudian yang kedua yaitu lafaz yang manukila an-ghairihi. Yang kedua namanya mangkul, ini ya. Yang kedua namanya isim fi'il mangkul. Mangkul itu artinya perpindahan gitu ya. Artinya perpindahan. Nah, itu. Jadi lafaz ini merupakan perpindahan gitu ya. Perpindahan dari apa ya? Aslinya seperti ini. Misalkan manukila an-ghairihi, yaitu lafaz yang dipindah dari lainnya, atau perpindahan seperti itu. Nah, perpindahannya ini nanti dibagi dua lagi. Perpindahannya dibagi dua lagi. Ini saya kotak agar lebih paham. Yang pertama, ini yang pertama. Maaf. Nah, ini yang pertama adalah mangkul andorfin au jar majrur. Yang pertama yaitu perpindahan dari dzaraf atau jar majrur gitu ya. Saya tulis di sini perpindahan dari dzaraf atau jar majrur. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama perpindahan dari dzaraf atau jar majrur. Nah, seperti ini. Nah, contohnya apa? Contohnya lafaz ini alaika. Nah, ini ada lafaz alaika. Nah, ini alaika. Alaika itu kan ini jar majrur. Tapi dia perpindahan. Dia perpindahan dari jar majrur. Karena dia bermakna ilzam. Nah, jadi ini juga alaika termasuk kategori isim fi'il. Nah, isim fi'il karena bermakna ilzam, menetaplah. Alaika natapono siro. Nah, gitu, menetaplah. Dunaka, ini dari dzaraf. Dunaka. Nah, ini dunaka. Dari kata dimana khudhu, ambillah. Itu. Wa makanaka dimana usbut, wa makanaka. Tetaplah, di situ saja, tetaplah situ saja. Usbut. Wa amamaka bimana taqaddam, majulah, amamak, maju gitu. Ada waro'aka bermakna ta'akhir, mundur. Waro'ak, mundur. Nah, seperti itu. Dan ilaika bermakna tanahha. Ilaika ngaliyosiro, minggir gitu. Ilaik, minggir gitu. Jadi ada yang perpindahan dari dzaraf atau jar majrur. Contohnya ini tadi. Jadi lafaz alaika,
kemudian makanaka ini kurang jelas ya, saya ganti merah saja. Nah ini wa makanaka, kemudian amamaka ini waroaka, kemudian ilaika, ini termasuk isim fi'il tapi perpindahan dari dzaraf atau jar majrur. Lanjut, kada ruwaita bal huna syibaiini wa ya'malanil khafda masdar ini. Begitu juga seperti isim fi'il mangkul, yaitu lafadz ruwaida dan balha yang sesudahnya bisa dibaca nasab atau menjadi maf'ul bih dan dibaca jar menjadi mudhof ilaih. Nah, jadi ini termasuk kategori yang kedua. Tadi kan yang pertama al-awal mangkul an dzarfin aw jar majrur. Yang pertama, tadi kan yang pertama dibagi dua, murtasal dan mangkul. Mangkul dibagi dua lagi, mangkul an dzarfin aw jar majrur, yaitu perpindahan dari dzaraf atau jar majrur. Yang kedua ini asani wahwa al-mangkul anil masdar. Yang kedua adalah perpindahan dari masdar. Seperti itu ya. Sini. Perpindahan dari masdar. Nah, seperti itu. Jadi seperti lafaz ruwaida. Ruwaida. Jadi ruwaida zaidan, tangguhkanlah Zaid. Tangguhkanlah, tunggu atau tangguhkanlah, di mana amhilhu. Itu. Kalau di juz 30 ada di surat At-Tariq, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, seperti itu. Jadi tangguhkanlah dengan setangguh-tangguhnya, ruwaida. Jadi ruwaida ini adalah masdar isim fi'il, tapi perpindahan dari masdar. Karena ruwaida ini masdar, tapi maknanya fi'il, amhilhu, tangguhkanlah. Itu. Nah, ruwaida ini lafadz yang setelah lafadz ruwaida ini bisa menjadi nasab, menjadi maf'ul bih. Ruwaida ngenah nasab asyara zaidan ini menjadi maf'ul bih, zaidan menjadi maf'ul bih. Lah, kemudian ada lagi contohnya ini ada balhu zaidan, seperti itu. Balhu zaidan. Balhu tinggalkanlah. Ninggal nasara zaidan saya tinggalkanlah. Balhu ini juga bawaan perpindahan dari masdar. Namun dia bermakna bermakna fi'il, sehingga dinamakan isim fi'il. Balhu tinggalkanlah zaidan zaid. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini mangkul nanti dibagi dua lagi, perpindahan dari dzaraf atau jar majrur, dan ada juga yang perpindahan dari masdar, contohnya ruwaida dan balha. Nah, seperti itu, balha zaidan. Atau juga bisa setelahnya lafadz ruwaida dan balha ini menjadi jar majrur, menjadi mudhof ilaih, seperti ruwaida zaidin nih. Jadi dia bermakna dia menjadi jar, dibaca jar ini ya, dibaca jar. Sehingganya sini menjadi zaidin. Ada lagi balha amrin ini, balha amrin, seperti itu. Jadi bisa menjadi jar amrinnya loh, menjadi jar. Kalau tadi kan bisa nasab balha amron atau balha zaidan atau ruwaida zaidan, tapi juga bisa menjadi mudhof ilaih, ruwaida zaidin dan balha amrin, seperti itu. Lanjut, wa malima tanubu anhu min amal laha wa akhir malidhi fihil amal. Wajib mengakhirkan makmul daripada isim fi'il. Nah, jadi makmul itu yang diamali, makmul itu yang diamalkan. Jadi seperti hayhata itu seperti fi'il ja'a zaidun. Jadi ucapan-ucapan ja'a seperti begini misalkan. Nah, seperti ucapan ja'a zaidun. Ja'a teko sapa zaidun zaid. Nah, ini namanya makmul. Ini namanya makmul gitu ya. Ini namanya makmul atau yang diamili, seperti itu. Nah, begitupun dengan lafadz yang tadi. Nah, di sini, jadi yang namanya wajib mengakhirkan makmul dari isim fi'il. Seperti ini, hayhata. Nih, hayhata al-aqiqu. Ini makmulnya. Al-aqiq ini makmul.
Daroki Zaidan, daroki nusulono sapa sira Zaidan Zaid. Nah, bermakna adrikhu. Jadi ini juga jadi makmul dari daroki. Jadi yang namanya makmul harus wajib mengakhirkan makmul dari isim fi'il. Jadi wajib isim fi'ilnya dulu, hayhata dulu, daroki dulu, baru makmulnya. Seperti itu. Lanjut. Wahkum bitangkiril ladzi yunawwanu minha wa ta'rifu siwa hubayyinu. Isim fi'il yang tanwin hukumnya nakiro. Nah, ini murad yang pertama. Kemudian murad yang kedua, isim yang tidak ditanwin hukumnya ma'rifat. Sebenarnya seperti ini. Soh tadi itu bisa kita tanwin. Kalau tanwin berarti atau ufin ini. Sohin, diam. Tapi untuk nakiro, untuk siapapun semuanya diamlah, seperti itu. Tapi kalau misalkan sohi atau ufi nggak ditanwin, berarti itu ma'rifat. Nah, seperti itu. Justru kalau ditanwin ini nakiro, kalau nggak ditanwin dia ma'rifat. Sohi. Nanti yang kita suruh diam itu sudah ada di hadapan kita atau kita tentukan orangnya. Sohi, diam. Nah, namanya ma'rifat. Kalau sohin berarti yang kita suruh diam siapapun, umum. Lanjut. Wa ma bihi khutiba ma la yaqilu min mushbihi ismil fi'li syawtan yuj'alu kadzal ladzi ajda hikayatan kaqab wa zambinan naw'aini fa huwa qad wajab. Isim yang dibuat ngomong itu apa ya? Nasihat ya, ngomongi orang ya. Isim yang dibuat ngomongi. Ghairu akil, yang tidak berakal, disebut isim syaud atau asmaul syaud. Ini menurut yang ini isim fi'il atau isim syaud wajib mabni atau syibah niyabah. Contohnya seperti ini. Jadi sesungguhnya isim-isim syaud yang bermakna suara itu tercetak atau digunakan untuk mendauhi atau mengomongi li khitabi ma la yaqilu, untuk ngomongi kepada sesuatu yang tidak berakal, layak gitu. Atau dia untuk menghukumi kepada sesuatu yang tidak berakal karena masih kecil, manusia tapi masih kecil gitu, jadi belum bisa berakal. Nah, contohnya seperti hala gitu. Misalkan hala, jadi itu hala itu untuk lil khayli, untuk nyegah jaran, gitu kan. Hala, jadi kan untuk ngomong sama jaran, untuk sama kuda. Hala, stop, berhenti. Wa adas lil bihol, adas. Jadi untuk ngomong ke bihol itu hewan yang ada di Arab sana. Ada lagi wakih. Wakih itu untuk mengomongi kepada anak kecil, tifli. Ada lagi lil farasi, udah gitu. Atau misalkan untuk naik kuda kan, kalau kita lihat film orang naik kuda kan seperti itu ya, gitu. Atau jauh itu untuk anak onta gitu. Ada lagi ghok, ini ada suara ghok lil huruf. Nah ini ghok, suaranya burung gagak, ghok. Dan me gitu, me bil imalah, dan me imalah itu antara condong fathah dengan kasrah di me. Nah, untuk kijang ya, me. Terus ada tok lid berbi itu apa namanya? Berbi. Nah, ini jangan lain ya. Tok itu ada kob, itu kop atau jatuhnya pedang. Ini suara-suara dan lain-lain. Pokoknya semua suara-suara, baik orang ngomongin kepada hewan atau yang enggak berakal, atau pada anak kecil yang belum berakal, atau suara-suara dari hewan-hewan, atau suara-suara dari jatuh-jatuhan pedang atau jatuhan batu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sama kayak orang Indonesia juga ya, kalau manggil ayam ya,
gitu kan ya, itu juga kategori asma usyad atau isim syaud, isim suara gitu. Apalagi manggil apa lagi biasanya yang berlaku gitu kan, manggil kucing nis gitu kan, namanya kucing panggilan nis ya, seperti itu. Nah, namanya isim syaud. Jadi isim syaud itu untuk yang ghairu adil dan dia hukumnya wajib mabni. Mabni tidak bisa di-i'rabi. Selesai tentang asmaul af'al wal aswad. Jadi bab tentang isim-isim fi'il dan isim-isim syaud selesai. Lanjut bab non taukid. Nah, lanjut bab non taukid ya. Non taukid. Jadi non taukid itu untuk menguatkan. Sungguh setemene gitu. Kalau misalkan tadinya dia memukul dengan ada kalimat ada ditambahkan non taukid menjadi sungguh dia memukul, jadi untuk menguatkan hukum. Bil fi'li taukidun binunaini huma kanuna yadhabana waqsidan huma. Nun taukid ada dua, yaitu sakilah dan khafifah. Sudah sering kita dengar ya, nun taukid ada khafifah, ada yang sakilah. Sakilah itu artinya berat ya. Sakilah itu artinya berat. Kalau yang khafifah itu artinya ringan gitu. Maksudnya berat dan ringan itu begini, misalkan yang khafifah contohnya qauluhu ta'ala la yusjananna waliyakuna minas shahirin. La yusjananna. Lah, kalau yang ini yang sakilah. Nah, ini yang sakilah. Gitu ya. Ini yang sakilah. Kenapa? Karena nonnya itu di tasjid, lais janana, karena secara tajwid itu harus ditekan ya, ada gunahnya. Kalau beda kalau yang non taukid yang khafifah itu ringan karena hanya nun disukun, waliyakunan. Ini asluhnya waliyakunan itu asluhnya adalah liyakunan. Nah, seperti ini. Liyakunan. Nah, ini sukun, nun yang disukun tuh, liyakunan. Nah, jadi tapi karena di Al-Quran ini penulisannya menggunakan tanwin, jadi boleh. Kalau dalam pelajaran di Tanwil Qur'an Jawa itu tanwin iku suarane nun kang mati, jadi sama aja. Nah, jadi tanwin nun atau suara nun mati sama aja, liyakunan minasyairin. Nah, itu. Lanjut, yu'akidan if'al wa yaf'al-atiyan zatolabin au syartan immataliya. Fi'il amr dan mudhari bisa ditaukidi dengan non taukid, baik yang bimana tolab maupun syarat. Jadi yang bisa dimasuki non taukid itu hanya fi'il amr dan fi'il mudhari. Fi'il madi tidak bisa. Fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr seperti itu. Contohnya seperti ini. Idribanna. Nah, ini fi'il amr. Idribanna Zaidan. Sungguh pukullah Zaid. Nah, ada lagi fa'angzalan sakinatan alaina, fa'angzalan sakinatan. Sungguh turunkanlah ketenangan pada kami. Sungguh fa'angzalan. Nah, ini perintah juga. Ada pada fi'il mudhari liyakumanna. Nah, ini nun taukid yang sakilah masuk pada fi'il mudhari. Itu wala tahsabanna. Nah, ini fi'il mudhari kemasukan nun taukid sakilah gitu. Ada juga yang lain-lain. Jadi fi'il mudhari dan fi'il amr yang bisa kemasukan nun taukid, baik itu khafifah maupun sakilah. Nah, lanjut. Au musbatan fi qasamin mustaqbala wa qala ba'da mawalam wa ba'dala. Fi'il mudhari musbat mustaqbal yang menjadi jawabnya qasam bisa ditaukidi fi'il mudhari yang jatuh setelah 1 ma zaidah, 2 lam, 3 dan la. 3 la. Tidak boleh ditaukidi kecuali sedikit. Gitu. Jadi kalam musbat itu bukan kalimat negatif yang tidak didahului
apa namanya, tidak didahului oleh nafi residen nafi itu. Jadi seperti ini. Tallahi la'akidanna, tallahi la'akidanna. Nah, seperti itu. La'akidanna asnamakum. Jadi bisa ditaukiti setelah apa namanya, maaf ini sebelumnya ini masih ada murad ya, yang ini ya. Sebelumnya ini ada murad lagi tambahannya, ini jawabnya qasam bila terdiri dari fi'il mudhari' maka wajib memakai lam dan nun taukid. Gitu. Contohnya wallahi inna zaidan qa'imun, ada wallahi la zaidin qa'imun, wallahi inna zaidan la qa'imun, gitu. Ada wallahi laqad qama zaidun. Nah, ini menggunakan qasam, wallahi la aqidanna, itu. Jadi tidak boleh ditaukiti kalau misalkan dia manfi atau kalimat yang negatif gitu ya. Makanya kalau masih kalimat musbat atau musbat itu kalimat positif. Kalimat positif itu intinya tidak ada kata-kata tidak mengandung kata bukan gitu. Bila akid ini tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf gitu. Gitu. Nah, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Nah, kalau ini ada manfinya sehingganya tidak boleh ditaukidi dengan non taukid gitu. Tapi aslunya tallahi la tafta'u. Tafta'u aslunya la tafta'u. Jadi lain bisa ditulis la tafta'u tadhkuru Yusuf. Gitu. Ada lagi nih, contohnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudhu. Gitu. Jadi tidak menggunakan non taukid karena ada kedalam sama lam, di alam ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudhu. Gitu. Jadi kalau dia kalimatnya itu apa namanya manfi, maka tidak boleh diberikan non taukid. Lanjut, wa ghairu imamin tawali bil jaza wa akhira mu'akidah takabruza. Akhirnya fi'il yang ditaukidi wajib fathah gitu. Kemudian ini tambahan saja, nun taukid khafifah bisa diganti alif bila diwaqafkan. Karena seperti ini. Jadi setiap fi'il mudhari' ataupun fi'il amr, setiap kemasukan non taukid pasti menjadi fathah, mabni fathah. Contohnya seperti ini. Misalkan saya tulis misalkan lafadznya yadribu. Ini fi'il mudhari' yadribu. Nah, yadribu kemasukan non taukid menjadi yang asalnya yadribu menjadi yadribanna. Nah, seperti ini. Jadi di fathah. Artinya yadribu menjadi yadribanna, seperti itu kan. Nah, ini. Jadinya yadribu mabni dhammah, kemudian jadi mabni fathah setelah ketemu dengan non taukid. Begitupun dengan non taukid yang khafifah sama aja yadriban, seperti itu. Jadi yadriban sama saja walaupun untuk yang fi'il amr. Jadi semua dimabnikan fathah. Misalkan idrib, ini fi'il amr, idrib pukullah gitu, idrib ini sukun, berhubung ketemu nun taukid menjadi idribanna. Seperti itu. Jadi dimabnikan fathah. Bisa dipahami ya. Lanjut, washkulhu qabla mutmarin lainin bima jana samin taharukin qad ulima. Fi'il amr atau mudhari' yang bertemu huruf lain bila ditaukidi non taukid sakilah wajib diirabi syakl. Itu. Satu contohnya tadribunna, kedua tadribinna, i'rab syakl gitu. Yang ketiga tadribanni gitu. Jadi misalkan yang berupa huruf lain, misalkan seperti ini saya tulis, misalkan
misalkan fi'il mudhari' yadribuna, nah seperti itu. Nah ini fi'il mudhari' yang yadribuna, ini belum kemasukan nun taukid. Yadribuna. Nah ketika kemasukan nun taukid maka nanti menjadi yad hirofi syakal, yadribuna. Nah seperti ini, yadribuna. Nah seperti itu. Nah, jadi yadribuna, dari yadribuna menjadi yadribuna. Kalau kita jelaskan secara iklalnya, jadi kalau di alfiah nggak ada penjelasannya. Jadi yadribuna itu asluhunya adalah yadribuna, kalau bahasanya yaf'iluna, kemudian masukkan nun taukid gitu kan, jadi menjadi yadribunanna. Nah yadribunanna. Nah kemudian orang Arab itu tidak suka ada 3 nun itu berturut-turut gitu kan. Nah di nun tambah nun tasik ini kan ada 2, nanna. Ada 3 nun, 1 ini isinya 2, nanna 3. Makanya nggak boleh, jadi dibuang yang nun ininya menjadi yadribunna. Nah seperti itu. Nah setelah menjadi yadribunna, bertemulah 2 huruf yang mati, yaitu wawu dan nun. Jadi nun tasydid itu isinya ada 2, yaitu nun yang pertama adalah sukun, yang kedua fathah. Jadi jadinya tasydid, digabungkan jadinya tasydid. Jadi yadribunna, bertemulah 2 huruf yang mati. Nah kalau kayak gini maka yang dibuang adalah wawunya. Kalau dibuang nunnya nggak bisa karena ini nun taukidnya. Menjadi selesai yadribunna di atas ini. Nah seperti itu. Sama juga dengan yang mana tadi, yang tadribuna, tadribinna. Nah misalkan yang tadribina, tadribina. Nah ini juga nanti menjadi salah tadribinna itu. Nah seperti itu. Lanjut. Wal mudmarah difanahu ilal alif wa in yakun fi akhiril fi'lil alif. Fi'il amr atau mudhari' bila ketemu huruf lain wajib dibuang kecuali alif. Itu yadribunna, tadribinna, gitu kan. Ini masih sama seperti yang di atas tadi, kecuali alif, tapi wajib dibuang seperti ini tadi. Nah kemudian ini dibuang, yang pertama tadi wawunya dibuang, yang ini juga sama nanti tadribina, ini kayak buang gitu. Ini dibuang sama seperti tadi, kecuali alif, yaitu yang tasniyah. Contohnya aslunya yadribani. Nah misalnya yadribani. Nah kemasan nun taukid menjadi yadribani. Nah seperti itu. Nah yadribani gitu. Jadi ini mahjuz diharokati kasroh. Nah ini alif tetap kecuali yang tasniyah ya. Kalau wawu iya dibuang, kalau alif tidak. Alif tidak. Lanjut. Wajalhum min hurufi an ghairul ya wal wawiya an kas'ayan nasa'ya. Fi'il yang akhirnya alif atau bina mu'tal bila merofakkan dhamir wawu atau ya wajib dibuang dan wajib di-i'rabi syakal bila ditemukan nun taukid. Bila fi'il merofakkan selain wawu atau ya, alif tasniyah, nun jamak inas atau isim dhahir, maka alif yang menjadi lam fi'il wajib diganti dengan ya. Gitu. Jadi seperti lafaz sa'ya ini. Nah, lafaz sa'ya atau lafaz ini contohnya oke mudah ini tahsyayanna. Jadi misalkan tahsya,
seperti ini. Yahsha. Yahsha. Nah, Yahsha. Yahsha itu aslinya Yahshayu. Itu salah-salah. Nah, Yahshayu. Nah, karena menurut kaidah di jurumiyah, ketika ada ya jatuh setelah fathah, maka ya wajib diganti dengan alif menjadi yahsha. Nah, ini alif layinah, alif bengkong. Nah, fi'il mudhari ini yahsha ini kan alif berupa alif. Tapi nanti ketika dia bertemu dengan non taukid, maka ya-nya ini maka alifnya ini tadi, alif layinah ini atau alif bengkong ini, maka wajib diganti menjadi ya lagi, kembali ke semula lagi menjadi yahshayanna seperti ini. Yahshayanna, nah seperti ini. Ini ya. Yahshayanna itu. Bisa dipahami ya. Jadi kembali lagi ke semula. Wadifu min rafi'i hataini wafa wa'aw wawi wa ya syaklun mujanisun kofi. Oh ini. Wadifu min rafi'i hataini wafi wawi wa ya syaklun mujanisun kofi. Nahu syayyin ya hindu bil kasri wa ya qawmu syawun wa mumwaqis musawiyah. Buanglah alif yang berada di akhirnya fi'il dari fi'il yang merofakkan terhadap wawu atau ya. Kemudian harokatilah harokat wawu atau ya dan harokat yang sejenis. Fi'il yang akhirnya alif merofakkan wawu jamak atau ya mu'annas, bila ditemukan non taukid, alif wajib dibuang dan wajib di-i'rabi syakl. Nah, ini sama seperti tadi ketentuan ihsyayinna gitu. Ihsyayinna, misalkan dia yang misalkan dia berbentuk ini, misalkan wawu jamak. Saya tulis, nah, kalau ihsya ini kan masih mufrad, masih satu. Nanti bagaimana kalau misalkan dia jamak? Jadi yahsyauna. Nah, jadi yahsyauna ini kalau jamak mudzakkar. Nah, yahsyauna gitu. Titik ya. Nah, yahsyauna. Nah, yahsyauna atau menggunakan ini yang jamak ya, yang jamak. Jadi nanti kalau yang jamak ketika ditemukan non taukid, maka nanti harokatilah dengan harokat yang sejenis menjadi seperti ini. Ya syauna dengan bertemu non taukid menjadi ini sukun ya. Nah, ya syauna menjadi ya nah ya syawunna, nah seperti itu ya syawunna. Begitupun nanti yang bertemu dengan ya mu'annas mukhatabah, misalkan tahshina ya, ini yahsya bertemu dengan nun jamak innas tahshina atau ya itu ya. Tahshina menjadi nanti disesuaikan saja dengan harokatnya jenis menjadi menjadi tahshinna. Nah seperti itu, ini di kasroh. Tahsyayinna itu ya. Jadi tahsyayinna sini ada ya. Ihshinna, oh betul. Isyaunna, ishina. Jadi ihsyayinna, yang betul. Tahsyayinna.
tasyayinna seperti itu. Kalau yang sama ya syawunna itu yang ya tasyayinna gitu. Kalau ketemu non taukid seperti itu. Lanjut, walam tako khafifatun badal alif lakin syadidatun wa kasruha alif. Huruf alif tidak boleh jatuh sebelum non khafifah, tapi bisa jatuh sebelum non sakilah gitu. Jadi memang seperti itu. Kalau misalkan jatuh sebelum non taukid khafifah, nanti dia bertemu di huruf yang mati, tidak bisa. Misalkan seperti ini, saya tulis misalkan misalkan seperti ini, ya driban, ya dribu, ya dribani gitu. Ini yang tasniah. Nah, ya dribu, ya dribani bertemu dengan taukid, tapi yang khafifah, yang disukul saja. Ya, nah, ya driba nin gitu kan, aslinya seperti itu. Nah, ini non taukid khafifah. Nah, kemudiannya tidak boleh non berturut seperti ini, maka dibuang non yang ini menjadi ya riban. Lah, setelah menjadi ya riban, nah ini salah tulisnya. Ini salah tulisnya. Ini gandeng ya, salah nulis. Nah, ini yat. Nah, yat riban. Kalau misalkan mau kita buang non taukidnya, ini bertemu dua huruf yang mati, yaitu ini alif dan nun, gitu kan. Kalau mau kita buang nunnya, ya gimana nanti nggak jadi non taukid. Kalau mau kita buang alifnya, ya gimana nanti nggak jadi tasniah. Akhirnya bertemulah dua huruf yang mati. Sehingganya hal seperti ini tidak boleh. Sehingganya seret, gitu kan. Makanya ada di tasrifan Biluhawi itu lian seret, lian seret lun. Gitu. Karena kenapa kok seret? Artinya tidak ketemu. Karena pada ujung-ujungnya nanti dia ketemu dengan dua huruf yang mati ini. Dan ya ini tidak bisa dibuang salah satu. Mau dibuang nunnya ya nggak boleh, dibuang alifnya juga ya nggak boleh. Ya sudah, akhirnya dihilang seret, tidak bisa gitu aja. Lanjut. Wa alifan zid qablaha mu'akkida fi'lan ilanil inasi usnida. Tambahkanlah alif sebelum nun taukid yang disandarkan kepada nun jamak inas, gitu ya. Jadi misalkan seperti ini, ya tribu ya tribani ya tribuna tribi tribani ya tribna, kalau salah. Nah, ini ketemu non jamak inas, ya tribna. Nah, yadribna. Nah, yadribna ketika ketemu nun taukid maka suruh menambahkan alif. Jadi yadribnan nih gitu. Jadi yadribnani. Nah, seperti tadi ditambahkan dengan alif seperti itu. Khusus untuk apabila nun jamak inas ya. Ini ada nun jamak inas yang menunjukkan mana jamak. Perempuan banyak memukul, sungguh perempuan banyak sedang memukul, seperti itu. Nah, tadrib nani dan wajib khafifatan lisakinin radif wa pada ghairi fathatin idza taqif. Non taukid wajib dibuang bila bertemu huruf mati. Dan bila diwakafkan yang jatuh pada ghairi fathah, buanglah nun taukid khafifah ketika huruf mati itu mengiring-iringi kepada nun taukid khafifah. Contohnya seperti ini. Nah, ada lafaz contohnya idribar rojula.
aslunya idriban. Nah, seperti itu. Aslunya ada nunnya di sini, idriban. Tapi kalau kita tulis nun taukid yang sukun tetap ditulis, nanti nggak bisa bunyi idriban, nun taukid yang mati khafifah ketemu sama huruf mati lagi, jadi nggak bisa kan. Sehingganya kalau misalkan dia dibaca wasol, nah dia maka nanti menjadi idriba, jadi nun taukidnya dibuang. Nah, sukun ini gitu ya. Nah, begitu juga apabila yang bertemu dengan waw jama adalah lafaz akhruju ya Hindu, oh akhruji, aslinya ukhrujun, nah, ukhrujin gitu. Nah, ini karena mau dibaca wakof gitu ya. Oh akhruju, nah, ya haula akhruju, itu dibaca wakof. Karena dia dibaca wakof berhenti maksudnya. Jadi dia nun taukidnya dibuang gitu. Ya Hindu akhruji, aslinya akhrujun, akhrujin, seperti itu aslunya. Tapi yang nun taukid yang khafifah ini ya. Lanjut. Wartub idza hazaftaha fil waqfi ma min ajliha fil wasli kana untima. Nun taukid yang dibuang karena wakof wajib dikembalikan bila tingkah wasol. Jadi kalau tadi ini kan wakof ya, oh akhruju itu, akhruji ini diwakofkan, berhenti kan, wakof ini, wakof, baca wakof berhenti. Tapi kalau misalkan nanti dia mau dibaca wasol, maka nanti dikembalikan lagi non taukidnya. Udrubun ya qaumi ya. Jadi ini jadi di tengah-tengah. Udrubun ya qaumi, adribin ya Hindu. Nah, seperti itu. Jadi nun taukid khafifahnya dikembalikan lagi kalau dibacanya wasol dengan ada lafaz setelahnya lagi. Seperti itu. Wa abdilan habada fathin alifa waqfan kama taqulu fi kifan difa. Bila fi'il bertemu nun taukid khafifah, bila diwakafkan wajib diganti alif. Gitu. Jadi misalkan kifan, aslinya kifan, ini fi'il ini ada fi'il kif gitu ya, kif menjadi kifan. Ketika diwakafkan menjadi kifa, jadi diganti dengan alif seperti itu ya, karena diwakafkan bacanya. Jadi dari kifan menjadi kifa, wakaf berarti seperti itu. Nah, selesai tentang non taukid. Nah, kemudian selanjutnya bab mala yang syarifu isim-isim yang tidak bisa ditanwin. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini apabila ada pertanyaan nanti bisa di komentar di YouTube ya, komentar saja, nanti bisa saya bantu jawab. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.